RT 0104, RW-nya 04, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Rangai, Tritunggal, ini satu desa. Dusunnya kita ini dusun Kampung Sawah. Kalau dusun ada RT-nya ada 33 RT, 13 kepala dusun. 115 ya. 115 kepala keluarga. Oh, keluarga. Ya. Mayoritasnya jadi nelayan semua ya? Ya hampir dikatakan mayoritasnya nelayan. Menurut sekarang ini sudah ada proyek-proyek kan ada juga lah mungkin ya yang usaha di jalan ada. Hampir mayoritasnya nelayan. Alhamdulillah baik untuk ke masyarakat bagus. Dari pemerintah itu nggak dilalain gitu? Enggak. Ya sekarang ini kan lagi mulai keluar nih. Kemarin kan memang lagi sempat heboh, sekarang ya alhamdulillah mungkin ada gerakan apa kita nggak ngerti, ya sedikit banyak. Tadi juga baru saya ngurusin udah orang 6 kan. Ya alhamdulillah nggak semua kan, belum semua. Tapi kalau yang dipermasalahkan masalah COVID ini kan katanya masyarakat daya sambungnya itu kan keseluruhan. Tapi nyatanya enggak juga. Gitu. Masih banyak sebagian yang belum dapat. Terutamanya ya keluarga saya sendiri aja sebagai RT belum dapat. Ada ipar saya satu, itu aja. Kalau untuk jumlah warga keseluruhan Rangai ini Ribuan, kenanya jatuh main 5.000. 5.000. Ya bisa lebih. Mata pilih ya. Pandemi gini Pak ya, Iya. COVID ini. Nah Iya. dampaknya untuk warga sini tuh apa? Ya dampaknya ya untuknya usaha lah ya, untuk usaha yang udah biasa kerja kan sekarang agak susah gitu loh. Terus yang untuk pedagang kan dibatasi. Jadi pendapatan juga ngaruh. Pendapatan juga kurang. Kampung Sawah ini ada 3 RT. Ini KR 01, depan 03. Nah, pamannya dia ini 03. Ya. Kalau untuk itu 02 di apa? Hotel Mini. Cadasari lah, Cadasari. Bahkan ketua RT di sini Pak ya. Iya. Itu udah berapa lama Pak? Kalau lamanya kita kurang tahu ya. Kalau 15 tahun kayaknya lebih. Karena sudah 3 yang pertama aja 2 kali 2 periode ya. Kegiatan mata pencahariannya itu apa? Mata pencariannya kalau dikatakan petani hampir enggak juga ya di sini, masalahnya petani itu hanya beberapa orang aja gitu. Yang enggak ada lah bisa dikatakan. Yang hampir mayoritasnya itu nelayan juga sama pembeli ikan sama orang bagan. Kalau jaring-jaring nggak ada sih. Jadi daya buat tangkapnya itu bagan itulah, bagan ampul sama bagan tancap. Lalu untuk bagan-bagan congkel itu bukan mayoritas orang sini, itu orang perantauan, orang dari Teluk sana. Iya, dari luar dari Rangai ini. Itu pendatang semua sebenarnya, bukan orang mayoritas orang sini. Kalau orang sininya ada satu yang punya itu cuma satu bagan congkel. Kalau lainnya itu nggak ada lagi, orang Teluk semua. Kalau di sini ini ya mayoritasnya nelayannya bagan kambang. Kalau kita manggilnya kan kalau di bahasanya kan bagan ampul ya. Kalau kita bilang bagan kambang sama bagan tancap. Lain itu nggak ada. Paling pelele yang sering-sering diikan di. Apa kalau di proyek itu namanya apa itu namanya? Karyawan apa itu namanya? Kan banyak kontrak sekarang. Ya sebagian adalah yang anak-anak segitu. Yang kerja di yang kerja kayak di Sujeti, kan di Sinarmas, di Tasem. ya. Kalau di Bukit Asam hampir nggak ada. Yang ada ini di Sinarmas, pokoknya dari Sinarmas ke sini sama PLTU. Kan gini Pak, di sini yang latar belakangnya orang tuanya perikanan kan cuma satu. Jadi Iya. kami di sini nih ada nggak tahu yang tadi Bapak ngomong itu apa namanya bagan itu apa segala macam itu apa. Ya Pengen itu tahu buat istilahnya. buat tangkap apa, kalau ibarat kita itu kan seperti tangkap itu pakai jaring ya. Kalau dia ini bukan pakai jaring, pakai waring. Beda Pak. Beda. Dia kalau jaring itu kan lubangnya besar-besar, itu ikan-ikan kasar aja. Kalau seperti bagan ini kan itu teri yang diambil, ikan teri, cumi. Kan? Ya kalau masuk ikan kasar juga tetap diambil, cuman jarang. Kalau jaring kan lain seperti kembung.
tongkol, simba, nah itu kan dia yang biasa ditangkap seperti itu. Jenis-jenis ikan yang biasa ditangkap. Ya, beda-beda. Bapak juga sering ikut turun gitu juga nggak Pak? Ke Oh, laut gitu ya? aslinya saya nelayan. Oh, saya nelayan. Makanya saya bisa cerita saya nelayan tulen asli tulen. Cuman berhubung kena badai waktu Krakatau itu sampai sekarang saya belum pernah ke laut. Waktu tsunami gitu ya? Ya, waktu kejadian itu saya kan di laut. Oh, lagi di laut. Di laut, saya tidur di air. Bukan di darat lagi, di air, udah tidur di air. Itu hancur apa gimana? Ya hancur lah roboh. Itu Bapak sama siapa? Kebetulan di situ ada nelayan, ada tukang pancing. Ikat di bagan saya itu, ya saya ikut beliau. Dia nggak hancur itu ya? Iya, karena dia pakai perahu. Nah sekarang ini mau buat bagan tancap itu bahannya agak susah. Karena itu dia sejenis apa, nibung. Ya cuman kalau sekarang ini di perundang-undangnya dibuatnya kayu nibung. Padahal nibung itu nggak ada digunain selain untuk bagan. Itu nibung tuh kayu untuk Bukan kayu sebenarnya. Nah itu kalau mau tahu nibung itu kayu bukan kayu itu. Tapi di undang-undangnya kayu nibung. Padahal bukan itu. Bukan, nggak digunain buat rumah, nggak bisa dia. Hanya untuk nelayan yang bisa dipakai. Keras itu kayu. Karena ya alasannya sudah dilarang. Kalau Untuk bagan tancap perlu bener itu. di sini bagian tancap sama bagian apung ya. Ya, yang ada. Itu Tapi untuk mayoritas orang sini ya, kalau bagan congkel bukan orang sini. orang sini. Biar pendatang ya Pak ya. Nah, Tadi bagan congkel apa ya? ya bagan congkel itu Kayak mana? itu kurang tahu saya kalau bagan congkel itu dia pernah Ini sejenis bagan- motor dia. Bagian apung ya. Ya kenanya bagan apung juga karena dia pakai motor mesin sendiri. Kalau bagian tancap Kalau itu bagan gimana? tancap dia berdiri aja. Di satu tempat itu. Dia di aja satu gitu? tempat itulah. Dia nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah karena dia ditancepin. Nah, itu pasti di tengah gitu posisinya. Iya di tengah. Kitanya yang dari sininya kalau mau ke sana naik Pakai kapal. motor ada antar jemputnya. Oh, Pagi sore berangkat jam 3 pulang jam 8 subuh jam 8 pagi. Jadi antar jemput. kalau bagan itunya tetap di situ. Ya nggak berubah. bagan tancap. Kalau bagan tambang, bagan ampul itu ditarik-tarik ya. Di Bagan samping. dirigen itu. Oh, bagan dirigen. Tariknya pakai kapal. Pakai itu. kapal juga, pakai kapal itu. Itu ditunggu memang karena dia pasang sini nggak dapat, dia mau pindah. Makanya ditarik pindah kemana. Kalau bagan tancap nggak bisa pindah. Mau dapat mau enggak ya di situ ya. Kalau dibilangin apa ya, kalau bagan tancap itu nunggu rezeki, kalau bagan gerigen itu cari rezeki. Kalau bahasa sininya. Kalau prospek kerjanya bagan tancap itu gimana? Misalnya dari sore kita datang, Iya. nah kegiatannya nyampe malam tuh. Kegiatannya ada aja gitu loh. Kalau kita kenceng-kencengin tali yang kendor, karena sama aja sama rumah. Apalagi kalau di laut itu kan selalu gerak terus. Gitu. Karena gelombang tuh dikit. Walaupun 1 mili, setiap hari, setiap jam itu bisa longgarnya longgar bener nantinya. Makanya sering kita kontrol, kita kencengin lagi supaya kuat. Ya kalau kita ngangkatnya nggak jadi patokan, kadang-kadang sampai 3 kali ngangkat jaring itu kan. Manual pakai tangan? Iya manual, masih manual kalau bagan. Biasanya berapa orang? 1 orang. 1 orang. Kalau bagan tancap 1 orang. Selalu Sendiri kalau aja? ya kalau ada 2-3 orang itu hanya ngikut. Kalau yang khususnya memang 1. Saya nggak pernah betul satu sendiri aja. Kalau kita mau buat ya kita gotong royong. Bisa mencapai 30 orang. Karena mau berdiri di tengah laut itu kan susah. Kalau di darat enak. Oh, buatnya langsung di laut? Iya di laut. Paling di pinggir dirakit dulu, dibentuk dulu. Nah sudah ditarik ke tengah, dia ditancepin. Nah itu ramean itu. Paling enggak 30 orang. Ini aja ada yang berangkat, ada yang langsung. Tergantung dari posisi cuaca lah. Kalau cuacanya yang nggak memungkinkan nggak jadi. Kalau teduh-teduh ini ya baru dia. Kalau bagan apung tuh
sore berangkat pagi datang gitu. sama cuman dia bisa pindah tengah malam bisa pindah kalau dia. Bedanya cuma bisa pindah. Ya jadi seandainya dia masang dia ngangkat nih kosong oh saya mau pindah nih nah, datang baganya tarik Ditarik. iya pindah mau lanjut ke pelayaran misalnya kan ikut aja ikut kebiasaan lain udah ikut aja nelayan aja lah mau tuh sekolahnya SMP-nya aja dilulusin. Sampai sekarang sini harus nelayan tancap nelayan babagan tancap itu Iya, yang dibawa di gitu. bawah itu ya ada batang kelapa di bawahnya batang kelapa itu ngambil di Lagondi. Lagondi kalau yang nibungnya itu ngambil di biasanya mah kita beli daerah Palembang Jambi sana ada pembelinya itu box sini ada penjualnya dan box ini dia susah penjualnya itu kadang berurusan dengan aparat polisi Airut itu kalau di sana di daerah Palembang sana mak Palembang sama sana itu sama Jambi sana itu kalau nibung itu nggak ini tapi itu nggak diopain bener sampah hutan tapi kenapa bisa sampai sini bisa mahal itu Banyak perantara. iya banyak perantaranya perlambat usaha kitanya Iya. susah bener usaha online kalau diberi apart-apart ini yang di susah-susahin mereka punya kayak mana ya katanya perambahan hutan lah segala macam padahal udah izin semua lengkap mau izin semuanya padahal di bawah sini sampai sini ada aja alasannya tangkap lah inilah itulah polisi Airut itu Kalau ini punya sendiri ya kapal. kapalnya punya orang tua jadi sistem bagi jadi kalau ada penghasilan bahkan kita dapatnya misalkan dapat 100.000 itu bayar kapalnya itu 25% dari hasil sudah ada hasil itu Sama yang punyanya. iya sama yang sama kapal belum lagi ABK-nya itu yang persen pembagian dari hasil kita satu malam itu misalkan 100.000 jadi 5.000 nya buat ABK-nya yang kurasnya itu yang ABK-nya itu yang 25%-nya buat yang punya motor yang punya kapal jadi kita diantarkan aja tiap malam tiap sore itu jam 4 dianterin. Kalau sistem pembagiannya itu tiap hari gitu. Apa tiap bulan? Kalau pembagian buat ininya kalau yang buat ini yang kalau kita sendiri nih ya tiap hari kalau kita punya sendiri Langsung dibagi langsung paginya. bagi hasil aja nya kalau kita tiap hari kalau misalkan punya kita sendiri bagian itu jadi kalau punya orang kita tunggu misalkan itu kerja sama orang kan ya itu bagian tiap bulan tapi ada juga buat hariannya juga buat ini Jajannya. jajannya itulah Biasanya pendapatan itu berapa? pendapatan nggak mesti pendapatan kok bagan mas Iya, namanya di nggak laut. mesti namanya laut rezeki macan rezeki laut ya kan sekali nangkep banyak sekali nggak nangkep kosong itu rezeki macan jadi nggak bisa dipastiin orang itu dapatnya sekian nggak bisa dapatnya 2 juta 3 juta nggak bisa kadang bisa lebih dari itu kadang bisa turun dari itu rezeki macan nggak bisa dipastikan jadi kalau lagi dapat itu ya menabung gitu katanya kalau lagi nggak dapat tuh ya hasil tabungan itu kita keluarin. Biasanya berangkatnya jam berapa kan? Biasa berangkat jam 2:30 Setengah kita tiga. berangkat dari sini dari Relangan sini sampai ke sana lokasi bagannya kan antara Lagondi dengan Suwasi itu Nggak sampai. pertengahannya itu tengah-tengah antara Lagondi dengan Pulau Lagondi sama Pulau Suwasi itu kan Kalau ditaksir dari harganya gitu, satu kapal itu berapa? satu kapal harganya itu Iya. harga kapal itu kisar kalau kita buat baru Iya, dari nol gitu. dari nol yang 400 kayaknya 400. 400 juta kapalnya itu kapal buat nelayan bagan doang kalau nelayan congkelan lagi tuh Iya. nelayan bagan congkel tuh berkisar 900.000 900 juta 900 juta kalau nelayan congkel kalau buat nelayan bagan doang
itu 400 juta 400-500 buat kapalnya doang gitu, bukan buat bagannya. Kalau bagannya ada lagi. Kalau bagan itu pembuatan bagan sekarang ini berkisar 70 juta. bagannya itu. Iya, buat bagannya. Nah, mahal-mahal semua barangnya. Batang kelapa, nibung, bambu, awat. Kalau bagan badak di sini kurang ya? Kurang ban badak sini. Ada yang punya juga sih ban badak, tapi merantau badak makanya. Iya. Nggak ada Bisa yang jauh-jauh ini, gitu bisa dia. jauh-jauh merantau semua, nggak bisa pulang langsung. Kalau pulang langsung tekor dia yang solarnya kan, Iya. Boros. boros tekor sama permatinya apa itu, biayanya terlalu banyak. Kalau bahan badak kan. Kalau di laut emang dari lama, udah dari kecil gitu ya. Dari kecil laut mah, dari kecil terjun laut itu nggak pernah usaha. Padahal sering sih usaha lain, coba-coba usaha yang lain itu, tapi kaut lagi Emang lautnya. emang laut itulah tempatnya. iya tempatnya. Rata-rata orang Bugis mah rata laut semua. Bugis di mana ada seluruh Indonesia ini, di mana ada pantai pasti ada orang Bugis. Iya. Pasti ada orang Bugis dimanapun ada pantai seluruh Indonesia. Kayak di Cungkeng juga. Cungkeng itu kan Bugis, Bugis semua. Kenapa di Bugis? Karena dia harus di laut, hidupnya di laut itulah. Hidupnya di laut sampai nelayan, wape, mau beranak pinak di laut itulah dia. Rata-rata. Kalau orang Padang rata-rata di pasar kan, Iya. dagang. Dagang. Kalau orang-orang yang Jawa biasa berkebun, bertani. Kalau orang Palembang berkebun kan. Iya, kalau orang Jawa kan sawah. Orang Bugis semua rata-rata banyak yang nelayan rata-ratanya seluruh Indonesia. Tapi ada juga sih yang mayoritas yang lain mah. Enggak semua. Kalau hasil tangkapannya itu tuh dijual kemana biasanya? Ada penampungnya di tengah itu, malam-malam itu. Yang beli, malam-malam beli. Malam yang beli yang ambil. Berapa harganya? Iya, sesuai dengan pasaran. Lagi mahal sekarang ini, lagi mahal kan sekarang ada ikan kan? Lagi mahal sekarang ini lumayan harganya. Kadang satu bakul teri itu kan kurang berapa kilo tuh? 5-6 kiloan itu teri itu kan, satu bakul 6 kilo itu teri basah. Itu sekarang itu 120.000 sekarang. Karena lagi sepi ini ya. Lagi sepi. Kalau lagi murah mah bisa 50.000 kadang itu. Emang kalau laut gitu ya. Om? Iya, tergantung dari harga ikan. Kita ngambilnya teri aja, mah kita ambilnya. Kalau tuh ikan-ikan itu, ikan-ikan kayak simba, tongkol itu, ya itu kalau masuk ya dapat, kalau nggak masuk kita nggak mencari itu. Tapi lebih fokusnya ke teri gitu. Fokusnya ke teri kita mah. Rata-rata nelayan Lampung ini fokusnya ke teri, nelayan bagan. Iya. Nelayan bagan rata-rata fokusnya ke teri. Kalau untuk yang lain-lain itu mah selingan aja, ikan-ikan tongkol, ikan simba, ikan-ikan yang lain itu selingan doang. Fokusnya ke teri. Kalau teri itu kan lumayan harganya. Dijual di tengah, direbus di tengah, dapat hasilnya juga di tengah juga, nggak perlu sampai ke pinggir. Harga juga melambung kadang melambung, kadang turun. Nggak ada ini, istilahnya pasarannya itu nggak terlalu turun bener. Nggak stabil. Iya, nggak bisa turun bener dia. Jadi kalau tiap malam itu pasti ada aja kalau terima. Nggak seperti ikan-ikan ini kan, kalau misalnya malam ini dapat, besok malam nggak dapat lagi kalau ikan-ikan. Kalau terima enggak, ada terus. Insya Allah ada aja tuh maksudnya. Kalau nggak dikit banyak gitu. Tapi ada aja. Ada aja. Kalau kendala yang dihadapin sebagian nelayan tuh apa aja? Ya otomatis mah cuacanya nggak menentu cuacanya. Bermusimnya juga, kalau musimnya lagi paceklik juga itu. Cuacanya aja sih kendala itu buat lahan tancap mah itulah dari aparat itu. Kalau nibung itu susah ya. Dipersulit gitu. Satu bagan tuh biasanya berapa orang? Satu bagan Iya. Satu bagan kalau buat jalan tancap satu orang Satu orang. kadang dua ini temennya aja, karena biasanya satu orang
satu bagan itu. Kalau kayak congkel sama badak kan rame gitu ya. Kalau congkel sama badak mah Nah, ya 5, 6. kalau sekarang ini kan lagi covid gini ya Om ya. Iya. Ngaruhnya sama warga perikanan ini apa nih? Ada efeknya juga Pak? Dari cuacanya juga apa Cuaca ngaruh juga gitu? mungkin kalau kopi mah ya nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh ya? Kayak kalau bagi saya mah nggak bagi saya nggak ngaruh kopi mah, asal ada stabil aja harga ikannya udah. Ya selama kopi ini COVID-19 ini kayaknya harga ikan stabil aja. Orang kita mau diekspor sih ke luar negeri, di ini ekspor ke Jakarta, terinya kan asal dapat teri aja. Kalau terima enggak ngaruh kalau terima untuk kopi mah. Kalau ikan-ikan ya mungkin nggak tahu juga, ngaruh kali mungkin. Kalau ikan-ikan yang besar kan segini, ukuran segini. Kalau untuk ikan awet dia, diasin kan, direbus, diasin, jemur. Kalau dari pemerintah sendiri ngasih tunjangan apa gitu? Apa enggak gitu? Apa tunjangan kesehatan apa gitu? Tunjangan kesehatan nggak ada. Tunjangan kesehatan nggak ada untuk daerah Rangga ini nggak ada. Kayak jaminan kesehatan enggak gitu? Jaminan kesehatan juga nggak ada. Untuk nelayan tancap itu nggak ada. Kemarin ada kan dinas perikanan kasih ada topi, beras kilo, sama mie 3 bungkus, sama duit 100.000 ke masa kok selama kopi kemarin ini. Udah berapa kali itu Mas? Baru sekali Baru kumpulan sekali. dari perikanan. Itu dari dinas perikanan ya? Dinas perikanan datang juga udah dari Jakarta sana, dinas perikanan dari Jakarta Pusat. Dinas perikanan pusat datang juga dari dosen dari Jakarta juga, itu ada juga tuh. Iya. Kemarin itu dari Artinya ada perhatian dari orang sana iya juga. supaya jangan ngebom katanya kemudian sebenarnya supaya jangan ngebom katanya kayak gitu kemarin. Ya kalau kita mah nggak ada ngebom mah nggak ada, ngebom itu nggak ada. Rusak juga sih. Rusak terumbu karang. Tapi kalau untuk daerah Rangga ini nggak ada yang pakai bom Nggak ada. Kalau Bang Congkel mungkin ada Yang Bang Congkel. Bang Congkel itu yang merusak mah sebenarnya kalau buat buat bagan itu. Bang Congkel itu kalau nggak ngebom nggak dapet ikan. Jadi kebanyakan pakai bom gitu. Pakai bom kalau Bang Congkel itu. Cuma yang ditangkap damai di tempat. Iya. Sama-sama juga itu. Damai di tempat itu. Kalau badak nggak mungkin, kalau badak jarinya gede kan, lebar. Kalau tancap mah nggak di situ aja, nggak mungkin deh. Warnanya di situ, nggak biarkan arus juga. Kalau ini Pak, ada nggak pesan untuk pemerintah supaya mayoritas warga nelayan ini sejahtera gitu, yang diharapkan? Iya, pesan dari nelayan mah ya. Kalau kita ada duit kan, kita kan misalkan ada punya modal, mau membeli barang itu sama yang penjual itu, jadi persulit ada barang-barang itu. Iya, jadi persulit gitu. Kita nelayan bahan-bahan buat nelayan itu Yang dipersulitnya. iya dipersulit itu, jangan dipersulit gitu aja. Kita mah kalau kita mah kita kerja kan, kita mau usaha di laut, jadi nelayan ini kan, barang ini begitu datang itu dipersulit, baik batang kelapa, baik nibung. Ini kalau bahan batang kelapa kan banyak kegunaannya kan, buat bahan badak, bahan congkel, buat congkel buat ininya, jangan gini kan, kayu-kayunya juga kan jangan dipersulit. Kita beli dia kan, kita beli juga, Beli aja dipersulit. beli aja dipersulit. Ya kan aneh gitu kan, aneh gitu, beli aja dipersulit sama pemerintah. Dan pemerintahnya sebenarnya yang di bawahnya itu seperti aparat-aparatnya itu. Aparaturnya. Iya, aparat-aparatnya
kepolisian airutnya. Padahal tugas dia bukan itu gitu ya. Ini yang banyak kan laut udara kan, banyak tugas nelayan itu mengamankan laut aja. Kalau bom oke lah, bom putas ya, Iya. bius itu kan oke lah, kita nggak, memang kesalahan kita nggak boleh kita bener. Cuma kita kan buat nelayan, nah kita barang itu buat nelayan, ya kan. Ini dipersulit ada aja penangkapannya. Padahal kita belinya resmi, kayak surat dari kehutanan, ini belinya. Apalagi yang abal-abal gitu Iya. ya. Udah cukup kayaknya.